Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membuat akuarium dengan sistem amfibi plant, di mana saya akan menggunakan tanaman keladi juga tanaman sayuran kangkung. Tetapi yang lebih penting daripada itu semuanya, saya akan menggunakan media arang sebagai dasar. Jadi biasanya saya menggunakan media pasir atau media batu. Saya sekarang akan menggunakan media arang. Jadi sedikit saya akan memberikan tutorial tentang arang. Arang dari kayu ini, dari kayu asam Jawa. Agar kita semuanya itu bisa memahami dan tidak salah pengertian. Jadi arang ini fungsinya itu adalah sebagai pengganti media. Jadi ini bisa sebagai pengganti media tanah, media batu, media pasir, media sekam, dan lain-lain. Kalau murni apa yang disebut sebagai kompos, kompos itu akan habis zatnya di saat masa atau waktu tertentu. Jadi kompos itu akan habis masa waktunya jika kompos berkolaborasi dengan tanah, akhirnya mikroba tanah akan menghabiskan dari kompos tersebut. Jadi dengan aktivitas biologi tanah, akhirnya kompos itu akan hilang zatnya, bendanya maksud saya. Kalau arang ini adalah identik dengan, saya katakan sebagai pengganti media. Jadi seperti ini sayuran ini kawan, ini saya gunakan media arang. Nah ini waktunya sudah bertahun-tahun, bahkan kita mungkin arang kalau kita tempatkan sebagai media seperti ini, bukan 1 tahun 2 tahun, mungkin 10 tahun juga tidak akan hilang dan tidak akan pernah habis. Jadi ada perbedaan sedikit antara media dan kompos. Jadi arang itu tepatnya adalah sebagai pengganti media tanaman, bukan kompos. Sedikit tutorial saya tentang kegunaan arang untuk tanaman sebagai pengganti media, sebagai media tanam, bukan kompos. Karena kalau kompos ketika berkolaborasi dengan aktivitas biologi tanah, mikroba dan cacing tanah akan habis bendanya. Sedangkan arang sampai 10 tahun pun tidak akan pernah habis. Jadi seperti ini kawan. Jadi nanti akan kita buat amfibi plant, ada ikan, hanya sampling saja. Karena fungsi dari amfibi plant ini bisa sebagai tempat ikan-ikan, penyimpanan ikan sementara, kemudian airnya bisa kita gunakan untuk siram-siram. Dan kemudian pengetahuan bagi kita sendiri bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang mampu hidup di darat dan di air. Sahabatku semuanya, jadi seperti ini. Nanti ini kita isi arang dan kita lapisi batu. Nah, tujuannya arang sebagai media di sini ada fungsinya. Ketika arang diletakkan dalam akuarium seperti ini, itu akan membantu air agar tetap jernih. Itu yang pertama. Yang kedua juga mengurangi bau. Jadi fungsi arang untuk media air di akuarium itu membantu agar air tetap jernih. Paling tidak tenggang waktunya agak lama daripada tanpa menggunakan arang. Baiklah sahabat semuanya, akan kita segera mulai dan kita akan mencobanya. Baiklah sahabat, kita letakkan arang. Jadi biasa seperti ini saja. Berapa ketol arang, semakin banyak juga akan semakin bagus sebagai media dasar sebelum kita beri tumbuhan dan ikan-ikan. Ini sangat bagus sobat. Agar air tetap bertahan kejernihannya, juga mengurangi bau. Kemudian setelah kita isi arang,
kita gunakan ini kawan, ini kerikil, taruh kerikil seperti ini untuk beban. Jadi kita tanpa menggunakan tanah atau pasir, kita menggunakan arang sebagai media dasar dan kerikil. Sampai ini penuh kawan. Kita bisa menutupnya kawan, seperti ini. Terserah kita isi air dulu atau kita tutup dulu. Kemudian setelah kita tutup, kita siapkan apa yang akan kita tanam. Boleh apa saja, boleh umbi, boleh sayuran, boleh apa saja. Kemudian kita isi beberapa ikan lele. Jadi sahabat semuanya, kita bisa memasukkan ikan dulu ya, seperti ini. Kemudian kita menata tumbuhannya. Boleh tumbuhan apa saja. Kita akan membuat dan memperbaikinya di lain hari. Semoga akan lebih baik di lain hari. Ini sekedar sampling kawan, dan kegunaan daripada media arang. Kita bisa menaruhnya seperti ini. Kemudian bisa kita tutup rapat. Kira-kira seperti ini kawan. Seperti ini kawan. Kita lihat, kita tengok seperti biasanya. Jadi ada beberapa tumbuhan agar tidak panas. Karena ini baru pertama, otomatis untuk airnya jernih, kita ganti untuk beberapa kali nanti biar airnya nampak jernih. Baiklah sahabat saya semuanya, untuk fungsi dan kegunaan arang itu sebagai media, sekali lagi saya tegaskan bagi pemula,
Bagi yang belum memahami, jadi arang ini adalah fungsi sebagai pengganti media tanah, sama dengan pengganti media batu, jadi bukan kompos. Karena kalau kompos itu akan habis zatnya atau bendanya jika sudah berkolaborasi dengan tanah, mikroba, dan lain-lain. Nah, selain arang ini untuk media tanam sebagai pengganti media lainnya, itu fungsinya juga bisa menjernihkan air kolam. Jadi kalau sahabat semuanya tidak percaya, silahkan mencoba. Dan juga bisa menghilangkan rasa, maksudnya bau amis pada kolam. Tapi yang jelas ini adalah bisa membantu menjernihkan air kolam. Jadi kita sudah unsur melengkapi ini. Ada tanaman sayur ini sedikit, samplingnya kangkung ini belum subur. Suatu saat kalau subur mesti harus saya broskat kembali. Kemudian ada kaladium. Yang saya harapkan perakaran ini bisa masuk sehingga memenuhi unsur oksigen pada satwa ikan yang berada di dalamnya. Dan kita gunakan media arang ini agar air tetap jernih. Demikianlah sahabat semuanya tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, para sahabatku yang tercinta. Atas dukungannya, atas supportnya di channel Bang Gus. Semoga kalian semuanya, para sahabatku, dilancarkan urusannya, kesehatannya, rezekinya, semuanya sukses selalu. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.